Sistem pertahanan militer IKN Nusantara digadang-gadang bakal dibangun. Dilansir dari Tribun News, Prabowo Subianto memastikan bahwa pihaknya telah merencanakan pertahanan dan keamanan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara Kalimantan Timur. Prabowo mengatakan pemerintah telah memperhitungkan langkah antisipasi ancaman baik serangan teritori dari darat, laut, udara, serta cyber. Akan tetapi Prabowo enggan membeberkan rencana-rencana tersebut. Dia juga menjelaskan nantinya juga akan ada penambahan personil keamanan negara agar memaksimalkan sistem pertahanan dan keamanan di IKN Nusantara. Selain itu, Prabowo menambahkan pemerintah juga akan membenahi dan melengkapi alat utama sistem senjata. Sebelumnya, TNI AD berencana mendirikan Kodam Khusus Nusantara. Hal itu diungkapkan Kepala Staf AD Jenderal Dudung Abdurrahman pada Maret 2023 tahun lalu. Pembangunan Kodam IKN sebagai satuan operasional pengamanan ibu kota negara berbasis sistem dan instalasi terpadu. Di situ nanti ada Kodam Khusus Nusantara. Kodam Khusus ini akan dibangun secara simultan sampai pada tahapan menyesuaikan dengan pembangunan IKN sampai tahun 2045. Dudung mengatakan tujuan dibangunnya Kodam Khusus Nusantara itu dalam rangka penguatan pertahanan negara. Ibu kota merupakan salah satu center of gravity. Tentunya TNI Angkatan Darat mendukung program IKN ini dalam tahapan pembangunan Kodam Khusus Nusantara. Untuk kekuatan militer Indonesia saat ini, Indonesia berhasil menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan militer terkuat di Asia Tenggara versi globalfirepower.com. Nah, sebagai bocoran informasi seberapa kuat militer kita sekarang dan akankah Indonesia akan jadi terkuat dunia jika sistem pertahanan militer IKN Nusantara telah dibangun? Mari kita bongkar. Mari kita mulai dari melihat finansialnya dulu. Dari data yang disajikan globalfirepower.com, Indonesia dengan berani menggelontorkan dana sebanyak 8,8 miliar US dollar atau 133,87 triliun rupiah. Dana ini merupakan secuil atau sekitar 0,7% dari GDP kita yang mencapai 1,18 triliun atau 17,9 kuadriliun rupiah. Makanya secara daya beli maksimal Indonesia masih bisa terbang tinggi di angka 855 miliar US dollar atau 13 kuadriliun rupiah. Dan jika dibandingkan dengan negara tetangga, Malaysia cuma menggelontorkan dana sekitar 2,59 miliar rupiah atau 39,4 triliun rupiah. Jika dihitung budget militer kita hampir 3 kali lebih banyak. Bukan cuma itu, uang yang dikeluarkan Indonesia juga lebih banyak ketimbang runner-up Asia Tenggara yaitu Vietnam, di mana budget militer negara naga biru itu cuma mencapai 6,2 miliar rupiah atau 94,3 triliun rupiah. Jadi secara finansial memang wajar jika kita menduduki peringkat 1 di Asia Tenggara. Selain mentereng di personal keuangan, negara kita juga tak kalah dalam persoalan jumlah personil. Dari datanya, jumlah personil Indonesia sekarang ada di angka 1.080.000 personil. 400.000 diantaranya adalah personil aktif, 400.000 personil cadangan, dan 280.000 paramiliter. Jika melihat lebih dalam, dari 1 juta lebih personil ini, Indonesia memiliki beragam pasukan khusus yang membanggakan, mulai dari Kopassus, Denjaka, dan Kopaska. Nah, persoalan darurat militer yang tentu kita tak semua inginkan. Indonesia sebenarnya punya sumber daya sangat besar. Perlu kita tahu kalau jumlah personil Indonesia tadi cuma 0,4% dari populasi keseluruhan yang mencapai 277 juta jiwa. Lalu jika dibandingkan dengan mereka yang berumur 16 hingga 49 tahun yang mencapai 112 juta jiwa, jumlah personil kita cuma 0,9%. Jadi secara jumlah pun kita masih yang terbesar di Asia Tenggara. Dari membicarakan uang dan juga jumlah personil, mari kita pindah ke alutsista. Persoalan alutsista negara kita memang bukanlah yang terbaik soal produksi. Buktinya kita masih menggantungkan diri terhadap pembelian. Hal ini tentu sangat disayangkan karena seperti biasanya, di mana ada pembelian di situ ada korupsi. Bahkan saking seringnya pembelian alutsista dikorupsi, Pak Menhan sampai geram. Ya, semoga saja nantinya pelaku-pelaku korupsi ini bisa ditangkap. Daripada berlarut-larut bahas korupsi alutsista, yuk kita mulai melihat alutsista yang dimiliki Indonesia dari Angkatan Darat. Berdasarkan data Angkatan Darat memiliki 314 tank, 12.008 kendaraan lapis baja, 567 penembak artileri, dan 63 peluncur roket. Dari keseluruhan alutsista yang dimiliki,
Indonesia menggabungkan antara produksi luar negeri dan juga produksi dalam negeri. Contohnya saja untuk tank tempur. Dari 314 tank tadi, 103 diantaranya adalah Leopard 2A4 dari Jerman. Dari kisaran harganya pada tahun 2017, harga tank ini mencapai 5,74 juta euro atau sekitar 92 miliar rupiah untuk satu unit. Secara spesifikasi keunggulan tank tempur Jerman ini berada di senjata utamanya, yaitu L44 Rheinmetall 120 mm smoothbore cannon yang telah didukung sistem kontrol tembakan digital, pengintaian laser dan juga night vision. Jadi selain memiliki daya hancur sempurna, tank ini bisa digunakan dalam segala kondisi. Dan karena tank ini termasuk tank jadul yang diproduksi pada tahun 1985, makanya sekarang banyak negara yang mulai mengupgrade mesin Leopard 2A4 menjadi Leopard 2A7 yang lebih mutakhir seperti yang dilakukan Austria. Apakah Indonesia perlu upgrade juga? Di sisi produksi dalam negeri ada alutsista bernama Harimau. Alutsista ini masuk dalam kategori modern medium weight tank yang dihasilkan atas kerjasama dengan Turki. Tank yang dikembangkan dengan dana fantastis mencapai 30 juta US dollar atau 456 miliar rupiah. Memiliki senjata utama berupa meriam Cockerill kaliber 105 mm sebagai tank serang medium. Harimau sebenarnya terbilang unggul, semoga saja ke depannya produksi dalam negeri terus dikembangkan agar bisa menyamai produsen alutsista utama seperti Amerika, Rusia, China, dan Jerman. Sekarang mari kita pindah ke Angkatan Udara yang tak kalah menakjubkan. Dari datanya, Angkatan Udara Indonesia memiliki 78 jet tempur, 191 helikopter, dan 212 pesawat bantuan. Seperti Angkatan Darat yang sebelumnya dibahas, Angkatan Udara kita juga bergantung dengan suplai dari pembelian. Dari beragam informasi yang tersedia, pembelian yang dilakukan Indonesia cukup mencengangkan. Pertama ada Lockheed Martin C-130J Super Hercules yang merupakan pesawat angkutan yang bisa membawa 33 ton kebutuhan militer. Indonesia jadi negara ASEAN pertama yang menggunakan pesawat tersebut. Kedua ada drone AN-KS dari Turki yang merupakan drone serang dengan daya jelajah mencapai 250 km dan kecepatan 215 km per jam. Dan yang paling hebat adalah proyek pesawat tempur KF-21 Boromae. Proyek ini adalah proyek bersama antara Korea Selatan dan Indonesia yang sangat ambisius. Pesawat tempur yang direncanakan selesai tahun 2026 ini memiliki spek yang luar biasa, mulai dari kecepatannya mencapai 2.234 km per jam dan jangkauan 2.980 km. Persenjataan dari jet tempur ini juga sangat paket komplit, mulai dari rudal anti kapal, udara ke udara ke darat hingga untuk misi bombardir. Jadi dari kekuatan Angkatan Udara, Indonesia adalah superior Asia Tenggara.